kita mengacu pada rata-rata yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan, itulah yang menunjang bahwa seorang anak dengan tinggi sekian cukup optimal. Itu nggak sampai mematok tinggi sekali anaknya, enggak. Kita balik lagi ke ras kita. Ya. Di Asia Tenggara, Iya, itu iya. sudah disesuaikan grafik itu. Oke, jadi Anda nggak Itu paham sudah langsung ini patokannya disesuaikan. bule Amerika ini, Enggak, enggak juga udah gitu ya? terbeda. Dia ada grafik untuk anak laki-laki dan ada grafik anak perempuan. Oke. Jangan ketuker gitu. Kalau enggak orang tuanya frustasi Iya, kan, iya, nih iya, iya. kurang melulu. Sebetulnya stunting itu apa sih? Gejalanya seperti apa? Karena terlihat angkanya pun juga masih cukup tinggi, walaupun bukan berarti masyarakat Iya. Indonesia belum aware gitu ya. Tapi mungkin kita juga bisa lebih mencerahkan masyarakat. Mungkin ada yang belum menyadari kalau ternyata gejala-gejala yang selama ini ada di sekitar kita atau yang kita lihat itu mengarahnya pada stunting. Nah, mungkin dari Dokter Ella juga bisa menjelaskan kepada sahabat Sonora gejala stunting pada anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Dari Oke. yang paling kecil sampai kemudian yang gejala ini mah memang benar-benar sudah dikategorikan stunting, atau yang baru gejala ini ada potensi menuju ke stunting. Dari yang paling awal dulu seperti apa? Oke. Paling awal stunting itu cukup mudah untuk mendeteksinya tuh dari tinggi badan anak. Oke. Nggak semua anak bermasalah stunting atau dinyatakan stunting. Kita pakai patokan itu batas di usia 1 ke 2 tahun. Jika tinggi badan itu kurang dari rata-rata yang ditetapkan oleh WHO. Kurangnya itu ada grafiknya tuh. Mungkin ibu-ibu atau orang tua kalau nganter anak ke imunisasi suka ada bukunya, Iya, iya, ada iya. grafik warnanya tengah-tengah hijau, lalu atas bawahnya kuning. Itu tuh yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO dan diadopsi oleh nasional juga, bahwa rata-rata anak umur sekian tingginya sekian. Ah, Jika anak itu mempunyai tingginya kurang dari batasan, disebutnya 2 standar deviasi, min 2 standar deviasi, 2 kali pengukuran berturut-turut, itu kita curiga awal 2 stunting. berturut-turut. Oke. 2 kali pengukuran berturut-turut, misalnya di bulan ini dia datang ukur, lalu bulan depan dia datang lagi, kok tinggi badannya masih di garis merah. Yang idealnya hijau, lalu ada garis kuning, bawahnya itu udah mulai bermasalah. Akan ditandain oleh para petugas kesehatannya. Dari situ dieksplor lagi. Ini nutrisinya gimana, pola asuhnya gimana, memadai apa enggaknya. Itu dari ukuran secara objektif tinggi badan. Nah kalau gitu dokter, saya kan orang tuanya nggak tinggi-tinggi amat, anak saya pasti nggak tinggi juga dong. Oke. Betul, tapi dengan perbaikan nutrisi sekarang, kita mengacu pada rata-rata yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan, itulah yang menunjang bahwa seorang anak dengan tinggi sekian cukup optimal. Itu nggak sampai mematok tinggi sekali anaknya, enggak. Kita balik lagi ke ras kita. Ya. Di Asia Tenggara, Iya, itu iya. sudah disesuaikan grafik itu. Oke, jadi Anda nggak Itu paham sudah langsung ini disesuaikan. patokannya bule Amerika ini, enggak juga Udah gitu ya? terbeda. Dia ada grafik untuk anak laki-laki dan ada grafik anak perempuan. Oke. Jangan ketuker gitu. Kalau enggak orang tuanya frustasi kan, Iya, iya, nih iya, iya. kurang melulu. Itu kalau dari tinggi badan. Lalu berikutnya ada gejala-gejala tuh perawakannya kecil. Terus mukanya terlihat lebih muda daripada usia. Kita maksudnya tuh bukan baby face terus, tapi pertumbuhan gigi, pertumbuhan rambut, pertumbuhan panjang tangan, lingkar lengan, itu bisa diukur mulai kurang dari anak usianya. Itu hal-hal yang bisa diukur, baik ke rumah sakit, ke dokter anak, dokter umum, bahkan posyandu. Mereka punya standar ukuran itu. Sampai kepada perkembangan keterlambatan perkembangan. Kok anak saya belum terlalu mau ngomong ya? Gitu. Kok nggak terlalu bisa ikutin perintah itu, mulai ada delay Oke, delay growth-nya, speech-nya gitu ya. di tahap perkembangannya yang mungkin awalnya mulai dari keterlambatan pertumbuhan. Kalau tinggi badan, berat badan kan pertumbuhan. Kalau kognitif, kemampuan bicara itu perkembangannya. Jangan sampai udah sampai di situ kita baru sadar, wah jangan-jangan ada yang terlambat nih. Gitu. Kalau stunting itu dipakai patokannya paling mudahnya di seluruh petugas kesehatan ukurannya dari tinggi badan. Itu yang Gejala utama dicek utamanya dulunya dari kurang situ. dari 2 standar deviasi berturut-turut. Nggak usah dihafalin 2 standar deviasi gimana, oke. tinggal lihat aja grafiknya tuh udah mudah kita cari, baik lewat mesin pencari secara umum, ada tabelnya, kita tinggal cocokin aja usia dan tingginya, harapannya sekitar itu gitu.
Oke, ini apakah semuanya terjadi bersamaan baru bisa dibilang stunting atau salah satu pun perlu dicurigai? Misalnya nih, ada orang tua, memang sih tinggi badan anak saya belum sesuai grafis, tapi dia pertumbuhan fisiknya oke-oke aja, bahkan juga Mhm, untuk ngomong udah bisa nih nyebut mama papa atau juga lain mhm. sebagainya. Atau sebaliknya, mungkin kalau dari tingginya aman tapi juga ada delay speech, kemudian juga terlihat ciri fisik lainnya tuh juga kurang dan juga badannya pun juga kecil. Bagaimana? Kalau dari kami, kalau secara kedokteran kesehatan, Mhm. kita ukur dulu objektif. Yang bisa Oke, diukur itu tinggi, tingginya tadi. berat, lingkar lengan, lingkar perut, ukuran Mhm. kepala, itu kita compile semua. Kalau semua ukuran udah oke nih, nggak masalah, kita anggap pertumbuhannya masih dalam batas normal. Mhm Tapi kok mhm ada, misalnya ada, yang lainnya nih, misalnya gangguan perkembangan. Nah, kita nyatakan mungkin ini yang sifatnya anorganik, mhm bukan akibat dari pertumbuhan. Itu mhm. kita bisa singkirkan stuntingnya. Oke Dari oke oke situ oke bisa oke oke oke. disingkirkan. Enggak semuanya kita jadi nge-blame semuanya gara-gara stunting, jadi semuanya terlambat, enggak Iya juga, iya. Iya gitu. iya iya iya. Seperti itu sih, dan kalau perlu ada pemeriksaan lain yang diperlukan. Mhm. Misal mungkin pemeriksaan darah sederhana bisa, atau pengukuran zat besi, kadar kalsium. Kadang kalau benar-benar diperlukan bisa sampai seperti itu, buat mendukung interpretasi atau analisa dari dokternya.